Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengorganisasian berbasis syariah. Sebelum pembahasan kami mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Lailatun Nuriyah dan yang kedua saya, Dewi Rukayati. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi diartikan sebagai interaksi antara orang-orang yang ada di dalam suatu wadah untuk melakukan sesuatu atau berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengorganisasian adalah cara manajemen merancang struktur formal untuk menggunakan yang paling efektif sumber daya seperti keuangan, sarana prasarana, fasilitas, bahan baku, dan karyawan atau sumber daya manusia yang bekerja di organisasi tersebut. Jadi intinya organisasi itu kelompok orang yang memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab, dan ingin mencapai tujuan yang sama. Sedangkan pengorganisasian itu adalah kegiatan pengelompokan orang-orang yang memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tujuan yang sama. Selanjutnya adalah prosedur pengorganisasian. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan prosedur berikut ini. Yang pertama, merinci seluruh pekerjaan organisasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, membagi beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan organisasi yang secara logis dapat dilaksanakan oleh setiap karyawan. Dan yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan suatu pekerjaan para karyawan menjadi ketentuan yang terpadu dan harmonis. Selanjutnya adalah indikator pelaksanaan proses pengorganisasian meliputi adanya pembagian kerja, adanya departementasi, adanya bagan organisasi yang formal, adanya rantai komando dan kesatuan perintah, adanya hierarki manajemen seperti pemimpin memerintah orang yang ada di bawahnya. Selanjutnya, adanya saluran komunikasi, adanya penggunaan komite, dan ada rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka-kerangka kerja di mana organisasi mendefinisikan bagaimana tugas dibagikan, sumber daya dimanfaatkan, dan departemen atau bagian dikoordinasikan. Struktur organisasi itu mencerminkan pengalokasian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang yang ada dalam suatu organisasi. Struktur organisasi itu biasanya disusun sesuai keperluan atau dengan kata lain tergantung pada besar kecilnya kapasitas organisasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan struktur organisasi. Yang pertama adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Tentunya dalam organisasi itu mempunyai strategi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuannya, sehingga rancangan struktur organisasi itu juga berbeda-beda. Yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Setiap organisasi itu pasti mempunyai teknologi yang berbeda-beda untuk dimanfaatkan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya adalah sumber daya manusia atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan organisasi. Dan yang terakhir adalah ukuran besar kecilnya organisasi, di mana semakin besar organisasi itu, maka rancangan struktur organisasinya itu semakin lengkap. Dan sebaliknya, jika organisasi itu kecil, maka struktur organisasinya juga sederhana. Di sini saya akan membahas tentang
unsur-unsur yang ada dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu adanya spesialisasi kegiatan. Dalam suatu organisasi itu kan akan melakukan suatu kegiatan yang menjadi tujuan dari organisasi itu. Nah, penspesialisasian adanya spesialisasi kegiatan ini untuk membuat orang-orang yang berada pada tanggung jawabnya masing-masing akan fokus pada tanggung jawabnya dan tidak fokus pada tanggung jawab orang lain. Contohnya ya seperti organisasi umum ya, misalkan ada sekretaris, bendahara. Nah, spesialisasi kegiatan maksudnya di sini kayak sekretaris, maka dia kegiatan dari seorang sekretaris itu hanya melakukan kegiatan yang berada pada lingkup sekretaris. Kayak dalam hal bendahara, nah dia akan melakukan kegiatan yang berada pada bendahara, keuangan dalam organisasi itu, mengatur keuangan dalam organisasi itu misalkan ya. Nah, jadinya seorang bendahara dia tidak akan mengurusi urusan dari sekretaris dan sekretaris tidak akan mengurusi urusan dari bendahara. Kemudian unsur yang kedua dalam struktur organisasi yaitu adanya standarisasi kegiatan, adanya tolak ukur tolak ukur standar dari suatu kegiatan. Jadinya kayak misalkan dalam suatu kelompok, misalkan divisi satu dengan divisi yang lain, adanya standarisasi kegiatan dalam struktur organisasi itu agar membuat orang-orang yang berada pada kelompok itu melakukan kegiatan yang benar-benar tujuannya itu sesuai dengan jalannya, agar tidak keinginan kehendaknya sendiri. Kemudian yang ketiga unsurnya yaitu koordinasi kegiatan. Nah, adanya koordinasi dalam suatu kegiatan organisasi itu merupakan suatu hal yang penting. Karena apa? Karena adanya koordinasi dari satu kelompok atau satu divisi dengan divisi yang lain agar mempermudah tujuan dari organisasi ini. Misalkan dalam perusahaan kan adanya direktur, kemudian ada manajer kan ada yang mungkin mengurusi dalam hal pemasaran, kemudian ada yang mengurusi dalam hal pendistribusian, kemudian ada yang mengurusi dalam hal produksi. Nah, adanya koordinasi kan agar membuat hubungan kegiatan dalam organisasi itu dapat berjalan kan, misalkan dalam perusahaan yang pembuatan suatu barangnya, setelah barang itu diproduksi pasti kan harus adanya koordinasi dari manajer produksi dengan manajer pemasaran kan. Setelah dibuat barang tersebut harus dipasarkan, maka dari itu setelah barangnya jadi maka manajer itu akan berkoordinasi dengan manajer pemasaran agar barang tersebut segera dipasarkan agar tidak menumpuk di lapangan gitu. Kemudian adanya unsur yang selanjutnya itu adanya sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Nah, dalam organisasi itu ada dua bentuk pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu sentralisasi. Bisa dikatakan sentralisasi ini merupakan suatu pembuatan keputusannya ini langsung diambil oleh pemimpin. Jadinya pemimpin tidak melibatkan anggota-anggota yang lain dalam mengambil keputusan. Tidak adanya suatu masukan pemikiran dari bawahan, maka seorang pemimpin mengambil keputusan sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Kemudian yang kedua yaitu adanya organisasi yang berupa desentralisasi. Jadi pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan ini seorang pemimpin dia melibatkan anggota-anggotanya. Makanya dari sistem desentralisasi ini lebih ke kontemporer, lebih ke masa sekarang, karena
suatu perusahaan kan tidak mungkin seorang pemimpin tidak melihat secara langsung bagaimana kondisi di lapangan. Makanya adanya anggota bawahan, anggota yang berada di bawah itu adanya masukan atau pemikiran yang dia terjun langsung untuk mempermudah sesuatu kegiatan yang sedang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kemudian dalam organisasi selain adanya struktur organisasi, kemudian adanya suatu bagan organisasi. Yang dimaksud dengan bagan organisasi di sini merupakan suatu gambaran dari struktur organisasi tersebut. Nah, makanya dari organisasi setelah dibuat struktur kemudian digambarkan dengan bagan organisasi. Misalkan adanya pemimpin, bagan organisasinya dia berada di atas, kemudian adanya wakil atau manajer atau adanya direktur, akan digambarkan letak kepemimpinannya, letak kekuasaannya dalam memerintah itu ada di mana. Nah, kemudian adanya susunan fungsi departemen atau pengelompokan atau posisi dari orang-orang yang memiliki tanggungan yang berbeda-beda. Nah, bentuk-bentuk dari suatu organisasi itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bagan organisasi yang berbentuk piramid. Di sini bentuknya ada pemimpin, kemudian bisa kita isi dengan manajer pemasaran, manajer produksi, manajer peralatan, kemudian yang di bawahnya anggota-anggota yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut. Dan ada bagan organisasi yang berbentuk vertikal pada bagian keduanya, jadinya bentuknya itu seperti pemimpin berada di atas, kemudian adanya seorang yang berada di bawahnya itu tidak berbentuk piramid tetapi berbentuk vertikal. Kemudian yang ketiga yaitu bagan organisasi yang berbentuk horizontal. Nah, jadinya bentuknya itu pemimpin berada di kiri atau mungkin bisa di sebelah kanan, terus hierarki atau bawahannya urutannya itu, kemudian manajer di sampingnya seperti itu. Kemudian selain adanya bagan organisasi, hal yang ada dalam organisasi merupakan adanya departementasi. Yang dimaksud dengan departementasi yaitu cara pembagian organisasi untuk memutuskan pola organisasi itu yang akan digunakan untuk melompokan kegiatan yang bermacam-macam. Jadi inti dari departementasi ini merupakan pengelompokan dari seseorang yang memiliki tugas dan wewenang yang sama. Misalkan adanya sekretaris 1, sekretaris 2, dia memiliki tanggungan dan kewajiban yang sama di antara sekretaris 1 dan sekretaris 2. Nah, dari kedua orang ini maka dikelompokkan atau didepartemenkan dalam bagan sekretaris. Kemudian bendahara 1, bendahara 2 dia akan dimasukkan atau didepartementasikan atau dikelompokkan dalam bagan bendahara. Jadinya ada pengelompokan orang-orang yang memiliki tujuan kegiatan yang sama, itu dikelompokkan menjadi satu. Nah, ada beberapa bentuk dari departemen, itu ada fungsi, produk atau jasa, wilayah, proses, jenis pelayanan langganan, waktu shift, alpha numerical, proyek, dan matriks. Nah, apa sih kok adanya bentuk-bentuk pengelompokan ini? Ya, ada fungsi, produk, jasa, wilayah, itu yang dimaksud itu seperti apa akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh bagan menurut
wilayah atau divisi. Departemen itu dia dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu departementasi fungsional. Jadi pengelompokan orang-orang yang memiliki kegiatan tanggung jawab sama itu dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini contohnya seperti perusahaan tadi. Nah, fungsinya adanya manajer produksi, adanya manajer pembekalan, adanya manajer pemasaran, adanya manajer keuangan, adanya manajer personalia atau sumber daya manusianya. Nah, jadi dalam pengelompokan ini dia dikelompokkan berdasarkan fungsi kegiatan yang ia lakukan. Jadinya kayak dalam hal produksi, maka dia akan fungsi dari manajer produksi itu apa? Mengatur orang-orang yang sedang melakukan produksi suatu barang. Atau manajer pemasaran, maka dia akan mengatur orang-orang yang berada dalam tugas untuk pemasaran. Nah, contoh bagiannya seperti ini. Kemudian bentuk yang kedua dari departementasi itu merupakan departementasi divisional. Departementasi divisional. Yang dimaksud dengan departementasi divisional itu merupakan suatu pengelompokan atau suatu pendepartementasian seseorang yang memiliki tanggungan atau tugas yang sama dalam suatu wilayah geografis, pelanggan atau proses, mesin, peralatan, suatu produksi. Jadi pembagian atau departementasi ini di bagiannya itu atau strukturnya itu dibagi berdasarkan wilayah. Contohnya dalam perbankan itu ada yang namanya seperti bank pusat. Misalkan bank pusat di Pati ini, bank pusatnya di Pati Kota. Nah, kemudian ada direktur utamanya, dia berpusat di Pati Kota misalkan. Nah, kemudian ada beberapa cabang bank yang berada di Kabupaten Pati ini. Ada yang di Tayu, ada yang di Pati sini, ada yang di kecamatan mana, seperti itu. Nah, nanti dari wilayah ini, dari departementasi atau pengelompokan secara wilayah ini, jadi orang-orang yang berada di yang kayak seperti direktur cabangnya itu, dia mengatur orang-orang atau mengatur organisasi yang berada pada wilayah. Misalkan dalam cabang Tayu ada direktur cabang Tayu itu, maka dia akan mengatur orang-orang yang bertugas di cabang Tayu itu. Jadi dia itu mengatur seseorang atau mengatur organisasi itu dibedakan berdasarkan wilayah yang ia kuasai. Kemudian selain adanya pengelompokan atau adanya departementasi, yang selanjutnya yaitu adanya koordinasi yang pada unsur-unsur struktur organisasi yang telah dibahas. Nah, apa sih koordinasi ini? Koordinasi merupakan suatu kualitas kerja dari kolaborasi lintas departemen atau bagian dari suatu organisasi yang ada. Nah, adanya kolaborasi atau adanya hubungan antara satu departemen dengan departemen yang lain, adanya koordinasi ini merupakan suatu hal yang penting, karena jika tidak ada koordinasi maka tidak ada komunikasi antara satu departemen dengan departemen yang lain, sehingga kegiatan yang harus dilakukan dalam organisasi itu
tidak berjalan dengan jalur yang tepat, kayak adanya miskomunikasi. Nah, tanpa adanya koordinasi ini, suatu departemen dari sebuah organisasi itu tidak akan bertindak atau bekerja sesuai dengan departemen yang lain. Jadinya, jikalau tidak ada koordinasi, maka antara satu kelompok dengan kelompok lain itu tidak akan berjalan seiringan. Nah, koordinasi diperlukan untuk mencegah ego departemen. Jadinya harus adanya hubungan kekeluargaan di antara departemen satu dengan departemen yang lain agar suatu kegiatan yang dijalankan oleh organisasi ini dapat berjalan dengan seimbang dan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, pengertiannya lebih komprehensif. Koordinasi itu berarti koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah. Jadinya, tujuan dari organisasi dengan adanya koordinasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting peranannya. Jadinya, koordinasi merupakan suatu hal yang harus dijalankan atau suatu hal yang harus ada dalam departemen satu dengan hubungan dengan departemen yang lain agar tujuan dari organisasi itu bisa berjalan dengan lancar, agar suatu organisasi itu mencapai tujuan yang secara efisien. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman yang sudah mendengarkan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian.